Hai teman-teman pendengar podcast. Kali ini saya akan membahas tentang produktivitas palsu. Jadi gimana sih produktivitas palsu itu? Banyak orang mengira bahwa dengan melakukan banyak kegiatan di satu momen yang sama atau di satu periode yang sama, maka disebut produktif. Dulu saya juga berpikir demikian. Semakin banyak yang kita hasilkan, semakin cepat kita melakukan sesuatu supaya bisa melaksanakan kegiatan yang lain di jangka waktu yang sama gitu ya, maka itu disebut produktif. Kita juga udah tahu bahwa kalau dalam dunia kerja, produktivitas juga dilihat gitu. Misalnya nih di pabrik, seberapa banyak produk yang bisa dihasilkan dalam waktu sekian jam misalnya. Maka itu juga disebut dengan produktivitas. Tetapi manusia itu bukan mesin. Manusia juga ada emosi, ada kondisi fisik, ada jiwa. Jadi kalau kita hanya menyamakan produktivitas dengan seberapa banyak kita menghasilkan sesuatu, seberapa cepat, seberapa efisien, bukannya itu berarti ada sesuatu yang janggal ya. Karena kalau mesin disetel 2 jam untuk memproduksi sesuatu, dia tidak akan merasakan capek. Tahu-tahu rusak. Sayangnya manusia itu seperti itu, dan saya juga pernah merasakan hal seperti itu. Sebagai seorang pekerja, penulis, dan juga mentor, saya rasa bahwa, oh, dengan aku semakin produktif, semakin banyak karya yang kuhasilkan, waktu yang kusisihkan untuk melakukan hal-hal kreatif, maka tidak hanya produktivitas, tapi juga rezeki yang kuterima akan semakin banyak. Itu dulu yang saya pikirkan. Tetapi ternyata pada kenyataannya, sama halnya seperti mesin yang tidak bisa bicara, ketika saya terus menikmati itu. Karena waktu itu juga saya merasa bahwa, oh, saya nggak ngerasa capek, because I love that activity. Saya sangat mencintai kegiatan tersebut. Saya tidak merasa adanya hambatan, saya juga tidak merasakan adanya kesulitan untuk mengikuti ritme yang saya buat sendiri. Ternyata itu menjadi bumerang. Tiba-tiba badan saya sakit, kondisi eh, sepanjang lengan sampai tangan kiri saya tidak bisa digerakkan, ternyata karena ada gangguan saraf dan otot. Terlalu capek mengetik, kata dokter waktu itu, dan juga kurang olahraga. Bedanya adalah mesin, kalaupun tidak diperbaiki, ya sudah, dari awal kan dia benda mati. Tapi kalau manusia, kita bisa merasakan sakit. Akhirnya apa? Kita tidak produktif. Ketika tidak produktif, ketika badan tidak bisa berfungsi seperti sebelumnya, berikutnya yang muncul adalah perasaan tidak berfungsi, perasaan tidak berguna dan tidak berdaya. Ini lebih berbahaya daripada sekedar tidak bisa bergerak. Itulah sebabnya akhirnya saya sadar bahwa sebagai seorang penulis ataupun pekerja kreatif, kita tidak boleh melupakan yang namanya mode istirahat. Produktivitas yang baik bagi seorang manusia adalah memperhatikan kapan waktunya kita berjalan, kapan waktunya istirahat, dan tahu kapan kita seharusnya berhenti untuk tidak memaksakan hal-hal yang tidak bisa kita lanjutkan. Kadang-kadang kita memang tahu nih fasenya untuk istirahat dan lanjut, tapi kita tidak tahu fase di mana kita harus berhenti. Ini yang terjadi karena kita merasa bahwa, oh, I can fix it. Aku bisa memperbaiki kondisi ini. Kita punya mental ingin menjadi seorang pahlawan. Padahal ada hal-hal yang memang tidak bisa kita selesaikan. Contoh halnya, kita merasa produktif nih, kita ambil contoh yang sederhana aja. Kita merasa bahwa, oh, aku bisa kok nulis novel, nulis artikel, kemudian ngeblog sambil ngurus anak misalnya kalau kamu adalah seorang ibu rumah tangga. Kamu melakukan semuanya karena kamu cinta dan kamu memang mampu. Tapi energimu ada batasnya. Kamu merasa kamu bisa memperbaiki produktivitasmu dengan menjadwal kegiatan. But it's never enough. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan.
Akhirnya kita tidak tahu ada sesuatu yang akan mengikuti kalau kita tidak tahu mana yang harus kita stop. Misalnya kalau kamu di ilustrasi contoh yang tadi, setidaknya kamu harus memilih nih, kamu mau nulis apa. Kalau kamu memang sekarang lagi sibuk ngurusin anak yang masih kecil, berarti ya fokus aja sama satu aktivitas tulisan, misalnya ngeblog aja tiap minggu, atau mungkin nulis novel aja. Tidak bisa dikerjakan semuanya dalam waktu dan periode yang sama. Dengan menyadari kalau kita ada keterbatasan, maka kita bisa memilih mana yang harus didulukan atau mana yang memang harus benar-benar di stop. Yang di stop ini atau yang diberhentikan ini adalah sesuatu yang ketika dilanjutkan, meskipun kita suka, tapi malah menimbulkan lebih banyak kerugian atau mudaratnya. Jadi, kamu perlu merinci lagi, mencatat lagi, dan merenungi lagi. Apa aja sih yang kamu sukai dan memang memberikan dampak yang sangat besar? Terus mungkin ada pertanyaan di benak kalian, apakah saya pernah berhenti untuk melakukan sesuatu yang saya anggap dulu saya sangat suka? Pernah. Jadi beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 2017-2018, saya pernah terobsesi untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya sudah membuang uang banyak ya untuk belajar, persiapan IELTS, kemudian juga untuk transportasi, pergi di Surabaya dari satu pameran pendidikan ke satu pameran pendidikan lain. Saya menikmati itu. Tapi di satu titik akhirnya saya sadar bahwa ini kalau misalnya dilanjutin, apakah ada dampaknya nih buat karir saya secara profesional dan juga sebagai seorang penulis. Setelah beberapa minggu berpikir, akhirnya saya pikir untuk berhenti. Kalau dipikir-pikir, ya nangis ya kalau ingat uang yang udah saya keluarkan dan tenaga dan effort yang saya berikan selama 1 tahun sebelumnya. Tapi saya sadar bahwa ternyata kalau ini dilakukan, misalnya nanti toh saya dapat beasiswa, saya sadar kalau saya harus belajar lebih keras, aktivitas menulis akan berkurang drastis, rencana-rencana saya juga tidak bisa berjalan dengan mudah gitu. Setelah saya memilih berhenti, saya mencari fokus untuk fokus sebagai seorang mentor kepenulisan dan akhirnya lahirlah Wordholic Class. Dan lama-kelamaan saya sadar bahwa saya sangat menyukai membuat konten tidak hanya tulisan tapi juga suara seperti ini. Dari memberhentikan satu hal, saya melakukan hal yang lain perlahan, sedikit demi sedikit, hingga menemukan titik yang saya suka dan nyaman tanpa harus melupakan istirahat. Jadi, kalau misalnya sekarang kamu sadar ada hal-hal yang memang harus kamu berhentikan, meskipun kamu sudah rugi waktu, rugi uang mungkin ya, tidak apa-apa. Karena kalau diteruskan bisa jadi dampaknya tidak hanya secara pikiran, tapi bisa juga membuat tubuh kita sakit misalnya. Karena beban emosi itu juga bisa menimbulkan penyakit loh. Hal-hal yang selalu ditekan, tidak kita ungkapkan, dan kita paksa untuk di situasi yang sama, itu bisa memunculkan inflamasi di dalam tubuh. Dampak inflamasi itu banyak sekali. Jadi teman-teman bisa cari sendiri ya di internet. Dan kalau terus stres di dalam tubuh itu diabaikan, maka bisa menjadi penyakit-penyakit yang lebih parah, lebih serius. Sekarang, dengan hal ini, saya ingin teman-teman yang mendengarkan sadar bahwa produktivitas bukan berarti tidak ada waktu untuk istirahat. Produktif juga tahu hal dan juga kapan kamu harus berhenti untuk melanjutkan sesuatu. Semoga podcast kali ini bisa memberikan inspirasi dan sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.